Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas mengenai kursor. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai loopingnya. Sekarang kita akan mengkombinasikannya dengan kursor. Jadi kursor itu apa sih? Kursor itu untuk menunjuk suatu field pada table ya. Jadi pasangannya sih biasanya ya looping ya kalau kursor itu. Oke, kita langsung saja praktekkan ya. Jadi misalkan kita akan mengeluarkan melooping nama customer dari semua record di MS customer. Oke, berarti kita buat satu variabel penampung. Nah, ini untuk menampung namanya ya. Lalu untuk deklarasi kursornya, declare, ini nama kursornya apa, kursor for select, nah, kita mau ngambil customer name dari MS customer ya. Oke, nah sudah dideklar kursornya, kita open ya, open db kursor, fetch next from db kursor into name. Nah, jadi maksudnya si kursor ini diarahkan ke customer name. Lalu kita akan buka kursornya dan ambil datanya, simpan ke variabel name. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berarti kita ganti kondisinya ini dengan while-nya itu fetch status sama dengan 0. Oke, begin. Ini udah nggak perlu. Kita langsung saja select name-nya. Nah, lalu di sini ada lagi, ini copy lagi nih ke sini. Jadi kita akan looping terus sampai si ininya habis, si kursornya selesai. Oke, nah terakhir jangan lupa nih, setelah di open jangan lupa di close dan di deallocate ya. Oke, nah kita langsung lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita sudah berhasil melooping customer name nih di satu-satuin kayak gini nih. Kalau kita lihat kan hasilnya 13 row ya. Nah, kalau kita select langsung kan seperti ini ya, 13 row. Nah, fungsinya apa sih? Ya, fungsinya banyak ya. Fungsinya itu misalkan di sini kita mau update atau mau delete atau mau apa, di sini bisa. Jadi misalkan kan kita ambil ID nih, ID, terus kita ingin update berdasarkan ID itu, di looping nih ID-nya. Oke. Nah, tapi ini tuh sebenarnya bad practice ya. Ini akan mempengaruhi performa query kita nih kalau pakai looping. Jadi alangkah baiknya hal seperti ini dihindari. Oke. Jangan buat query seperti ini kalau bisa. Nah, sebenarnya untuk update batch dan insert batch itu atau delete batch itu ada triknya tersendiri nanti. Tapi ya tidak di video kali ini saya membahasnya. Oke. Jadi untuk video kali ini saya ingin sharing saja kalau kita bisa melakukan seperti ini dengan kursor dan while. Tapi sekali lagi ini jangan dipakai kalau bisa, karena ini akan mempengaruhi performa query kita. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.